nyaksiin konten di video ini, gue akan perkenalkan dulu salah satu produk minuman yang berkhasiat, yang minuman kesehatan, yaitu produk dari Volten, yaitu berupa kopi ya. Kopi ini bukan sembarang kopi. Kopi ini berkhasiat menyembuhkan segala macam penyakit, bahkan penyakit-penyakit berat seperti stroke, bahkan jantung. Udah banyak banget testimoninya sembuh dengan kopi ini. Nah, ini salah satu bisa jadi ikhtiar ya buat kalian yang memiliki penyakit berat gitu. Nah, kenapa kopi ini bisa bermanfaat buat kesehatan? Soalnya kopi ini terbuat dari jahe hitam yang diproduksi di Thailand, dan jahe hitam itu terbukti bisa mengobati berbagai macam penyakit. Dan kopi ini juga sudah melakukan beberapa kali riset yang hasilnya memang bermanfaat untuk kesehatan. Nah, jangan sampai buang-buang peluang untuk buat kalian yang punya penyakit berat sekalipun, bahkan apalagi penyakit yang bisa dikatakan cukup ringan, segera pesan kopi ini ke nomor yang tertera di sini. Dan kalau kalian mau menjual kembali, bisa dibuka banget open reseller di gue salah satunya, atau di agen kalian yang terdekat. Buat kalian yang kurang suka kopi, di Volten ini juga disediakan susu ya. Susu ini juga enak, susunya juga harum, dan susu ini hasil dari perahan susu sapi New Zealand yang rasanya memang enak banget. Kalau dari kopi ini, hasil dari kopi hitam Brazil, dan ini kalau susu ini dari susu sapi perahan dari New Zealand. Manisnya pun bukan manis buatan kedua minuman ini. Manisnya ini menggunakan yang disebut nano sweetener, yaitu dari tebu hitam yang diolah menjadi manisan yang berkali-kali lebih manis dari gula. Jangan ragu buat nyobain dari dua minuman ini. Jangan ragu juga untuk menjaga kesehatan kita dengan minuman ini. Semuanya bisa dikonsultasiin. Buat kalian yang mau konsultasi atau mau mendapatkan kembali, silahkan bisa menghubungi nomor yang sudah tertera di layar kaca, dan gue pastiin kalian gak akan nyesal bisa memilikinya, bahkan mendapat keuntungan juga dari jualannya, apalagi dari susu ini yang luar biasa harumnya dari kopi ini, yang sebenarnya enggak strong juga kopinya. Kalau testimoni yang paling real itu adalah ada satu teman gue dan banyak keluarga gue yang udah mencobanya. Mereka punya penyakit berat, bahkan penyakitnya jantung, dan ada yang penyakitnya katakanlah udah semacam komplikasi gitu ya. Tapi dengan minum ini, alhamdulillah dengan proses yang alami, mereka sembuh dengan izin Allah tentunya, lewat ikhtiarnya, lewat minuman ini, mereka semuanya sembuh. Dan minimal ada peningkatan kesehatannya gitu ya di antara mereka. Bahkan ada yang tadinya bahkan ibu gue sendiri yang tadinya mau operasi gitu ya, yang tadinya mau operasi malah batal operasinya karena habis minum kopi ini. Bahkan ibu gue itu sebenarnya selama ini belum pernah minum kopi, tetapi dia nggak enak minum kopi ini gitu, dan dia bisa meminumnya tanpa merasakan efek samping, meskipun ada sempat pusing sedikit. Tapi pusing itu bukan karena dari kopinya, tapi karena ibu gue yang belum terbiasa minum kopi. Tetapi akhirnya sembuh dan batal operasinya gitu, dan sembuh total sampai sekarang, alhamdulillah. Jadi jangan ragu untuk memesan minuman ini. Nomornya sudah ada, tinggal dikonsultasikan. Buat kalian yang mau menjual kembali, sebagai reseller terbuka banget open resellernya. Jaga kesehatan barang-barang, kita ikhtiarkan barang-barang kesehatan kita, dan tidak lupa juga kita berdoa agar kita selalu diberi kesehatan. Oke, selamat menyaksikan. Oke, kali ini gue akan membahas tentang suatu cerita ya. Ini cerita lokal, ya katakanlah ini adalah salah satu cerita yang sebenarnya sangat populer untuk masyarakat Sumedang. Dan disclaimer dulu sebelumnya, konten ini nggak ada maksud sama sekali untuk menjelekkan suatu wilayah atau apapun, tetapi gue percaya setiap daerah itu punya ceritanya tersendiri, punya sejarahnya tersendiri,
dan punya cerita di masa lalu dengan antara daerah yang satu dengan daerah lainnya. Dan ini juga yang terjadi di daerah gue ya. Jadi gue ini gue ini tinggal sekarang di daerah Sumedang namanya ya, suatu kota atau suatu kabupaten di daerah Jawa Barat, Provinsi Jawa Barat. Jadi kabupaten ini berjarak sekitar 47 kilometer dari ibu kota provinsi, kota Bandung. Ya. Buat lu yang tahu, IPDN atau UNPAD, Universitas Pajajaran itu terletak di daerah Jatinangor yang masuk dalam wilayah Kabupaten Sumedang. Jadi kalau ada yang mengatakan Jatinangor itu daerah Bandung, jadi kawasannya itu memang kawasan Bandung Raya ya, gue jelasin. Kawasan Bandung Raya, tetapi secara eh, secara daerah atau administrasi kewilayahannya itu masuk daerah Kabupaten Sumedang, tapi berbatasan dengan Kabupaten Bandung dengan Cileunyi dan nggak jauh dari gerbang tol Cileunyi kalau lu mau main ke sana. Nah, jadi apa ya? Sumedang ini salah satu daerah yang memang cukup dikenal, cukup dikenal oleh sebagian masyarakat Jawa Barat ya. Dan bahkan sebenarnya di Kabupaten Sumedang ini banyak dikenal oleh orang Aceh khususnya karena menyimpan sejarah yang panjang, yaitu dengan pemakaman salah satu pahlawan nasional asal Aceh, yaitu Cut Nyadin. Tapi di balik keindahannya dengan cerita masa lalunya dan kerajaan-kerajaan Sumedangnya yang dikenal bahkan santero nasional, ada suatu cerita yang mungkin ini salah satu hal yang dikeramatkan oleh warga Sumedang itu sendiri ya, yaitu ketika hari Idain. Idain itu adalah dua Id ya, dua hari raya yang sering dirayakan oleh umat Islam, yaitu Idul Fitri dan Idul Adha, jatuh kepada hari Jumat. Nah, jadi ada mungkin ini suatu kepercayaan, tetapi sebenarnya ini cukup berdasar dan ada sejarahnya gitu ya. Ketika hari raya Idul Fitri atau Idul Adha itu jatuh kepada hari Jumat, di mana di Sumedang ini dipercaya dan ada suatu pantangan disebutnya. Jadi pantangan itu ada hal-hal yang tidak boleh dilakukan yang berkenaan dengan satu hal dan bahkan bisa menjurus kepada kepercayaan lokal dan kepercayaan setempat lebih tepatnya. Jadi di Sumedang itu ketika Idain itu jatuh pada hari Jumat, maka ada kepercayaan Bupati Sumedangnya itu tidak boleh berada di daerah Sumedang Kota yang terdiri dari, kalau buat lu semua yang menonton Karnaval SCTV, itu terdiri di alun-alun Sumedang itu. Nah, itu tidak boleh berada di sekitar Sumedang Kota yang terdiri dari ada alun-alun Sumedang. Lalu ke depannya lagi ada, kalau lu sering lewat ke daerah Sumedang itu ada disebut Taman Endog ya, atau Taman Telur kalau dalam bahasa Indonesia. Nah, di sekitaran bupati tidak boleh berada di kawasan Sumedang Kota. Sebagaimana umumnya kepala daerahnya. Biasanya kepala daerah itu melaksanakan sholat idnya itu di pusat kota. Tetapi untuk khusus di Kabupaten Sumedang, dan ini sudah dilaksanakan bertahun-tahun, ada kepercayaan bahwa pantang bagi Bupati Sumedang menjalankan sholat id di ketika hari Jumat ya, itu di pusat kota atau di sekitaran Sumedang kota. Dan hal ini sebenarnya berlangsung mulanya pada sekitar tahun November tahun 1756, ketika waktu itu kalau nggak salah terjadi pada saat sedang melaksanakan sholat id ya, sholat Idul Fitri, Idul Fitri di sekitaran Masjid Agung Sumedang pada waktu itu. Jadi Masjid Agung yang sekarang yang dekat alun-alun itu bukan Masjid Agung Sumedang yang dulu ketika di zaman kerajaan. Masjid Agung Sumedang yang dulu itu adalah Masjid Agung yang sekarang terletak daerah namanya Tegal Kalong, yang sekarang menjadi alun-alun Sumedang, Kecamatan Sumedang Utara, salah satu kecamatan di Kabupaten Sumedang. Jadi pada waktu itu letaknya atau pusat kotanya itu berada di daerah situ, Tegal Kalong itu. Nah, ceritanya
sholat id itu dilaksanakan di Masjid Agung Tegal Kalong, Masjid Agung Sumedang yang letaknya sekarang di Tegal Kalong. Lalu terjadi serangan. Konon terjadi serangannya itu dari kerajaan Banten. Tepat di hari Jumat pada saat para raja Sumedang dan para masyarakatnya melaksanakan sholat Idul Fitri kalau nggak salah. Nah, terjadilah serangan dan menewaskan beberapa orang termasuk beberapa petinggi dari kerajaan Sumedang itu sendiri. Maka sejak saat itu pantang di Sumedang seorang pemimpin daerah Sumedang yang dalam hal ini sekarang adalah bupati itu melaksanakan sholat idnya di kawasan kota Sumedang. Terjadi banyak yang mempercayai akan terjadi suatu musibah ataupun adanya katakanlah kesialan untuk kota Sumedang itu sendiri gitu ya. Dan hal ini masih terjadi sampai sekarang. Namun meskipun hal ini sudah tetap dilaksanakan oleh bupati yang sampai bupati yang saat ini, tetapi pernah ada dalam suatu acara TV itu dimenjelaskan oleh Ketua DKM Masjid Besar Tegal Kalong yang sekarang bahwa sebenarnya hal itu sudah tidak berlaku lagi karena sekarang pusat kota itu sudah dipindahkan ke alun-alun yang kemarin dipakai karnaval SCTV itu, dan Masjid Agungnya pun sudah Masjid Agung di daerah sana gitu. Yang sebenarnya memang kedua daerah itu nggak jauh, sangat nggak jauh, paling hanya sekitar 10 menitan lah jaraknya itu, dan karena memang dekat banget. Nah, jadi menurut Ketua DKM setempat, dia di Masjid Agung Tegal Kalong, bahwa kejadian itu sebenarnya sudah tidak relevan lagi dan tidak bisa dipercaya lagi. Adapun memang kejadian-kejadian yang terjadi ketika sholat id itu atau hari raya itu terjadi pada hari Jumat itu adalah sekedar takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Itu penjelasan dari Ketua DKM setempat. Dan memang hal ini memang sempat terjadi ya, sempat beberapa kali terjadi, entah itu disangkut pautkan atau dicocokologikan atau gimana, gue pun gak ngerti. Tapi gue mendapat penjelasannya dari mantan Sekda Sumedang, Bapak Zainal Alimin, yang sebenarnya bokap gue sendiri ya. Jadi bokap gue itu dia menjabat sebagai Sekda Sumedang antara kisaran tahun 2013 sampai akhirnya masa jabatannya tahun 2018. Dan beliau 32 tahun menjadi PNS di Kabupaten Sumedang, dan memang beliau kelahiran Sumedang asli. Jadi beliau sangat tahu bagaimana asal-usul sejarah tersebut, dan memang menurut pengalaman beliau memang pernah terjadi beberapa kali ketika Bupati Sumedang itu melaksanakan sholat id ketika hari raya itu jatuh pada hari Jumat. Beberapa bencana seperti memang pada mobil dinas sekda misalkan pada waktu itu ya, yang sudah jauh itu, yang sudah jauh sebelum bokap gue itu menjadi sekda. Jadi mobil dinas sekda itu sempat tiba-tiba terjadi kecelakaan di suatu daerah di Kabupaten Sumedang. Dan bahkan ada lagi ketika seorang Bupati Sumedang yang gue nggak bisa sebut namanya, itu dia katakanlah tetap melaksanakan sholat id di pusat kota meskipun pada hari itu hari raya ini jatuh pada hari Jumat, dan terjadi suatu bencana longsor secara tiba-tiba di daerah Cadas Pangeran yang mungkin dari beberapa konten misteri atau beberapa dulu acara-acara misteri itu selalu ditayangkan di daerah Cadas Pangeran. Dan memang sebetulnya daerah itu memang rawan terjadi longsor, tapi pada waktu itu entah kenapa tiba-tiba terjadi longsor begitu aja, karena memang pada waktu itu hari raya itu jatuh pada hari Jumat. Tetapi sekali lagi bokap gue pun mempercayai bahwa memang itu sekedar takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan menurut bokap gue sendiri, hal itu sampai dirundingkan oleh MUI setempat di Kabupaten Sumedang. Dan ya uniknya lagi memang bokap gue sekarang menjadi salah satu ketua MUI ya. Dan memang sempat dimusyawarahkan oleh MUI dan diambillah kesimpulan seperti yang gue katakan tadi dari ketua DKM setempat, tetapi dalam kurun waktu yang sangat jauh beda ya. Jadi musyawarah MUI ini berlangsung beberapa tahun yang sudah sangat lama. Bahkan itu kalau nggak salah gue pun masih berusia sekitaran uh, sekitar 12 tahunan ya. Sekitar 12 tahun atau 15 tahunan gitu ya yang gue tahu itu. Nah, jadi
sudah dimusyawarahkan bareng MUI dan diambillah kesimpulan bahwa memang itu adalah suatu musibah yang tidak bisa dihindarkan yang sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak ada sangkut pautnya dengan hal-hal yang sifatnya katakanlah kepercayaan atau mungkin dalam bahasa agama itu tahayul dan segala macam. Dan kejadiannya pada waktu itu terjadi di Masjid Tegal Kalong yang gue sebutkan. Alun-alunnya pun dulu adalah alun-alun Tegal Kalong yang sampai saat ini masih berdiri sebagai alun-alun Kecamatan Sumedang Utara. Jadi di daerah sini, di daerah alun-alun yang sekarang, yang berdekatan dengan kantor dengan rumah dinas bupati yang sekarang, yang ada dan Masjid Agung sekarang itu sebenarnya tidak masalah. Tetapi sampai saat ini masih dilakukan ya katakanlah sebagai suatu upaya agar menghindarkan mudarat yang lebih besar. Jadi sampai saat ini memang Bupati Sumedang masih belum ada yang ingin melaksanakan sholat id di sekitaran Sumedang kota kalau hari raya itu jatuh pada hari Jumat. Lain cerita misalnya di daerah Sumedang yang luar pusat kota seperti kalau lu kenal daerah misalkan seperti Situraja, Dharma Raja atau bahkan Jatinangor deh. Jatinangor ya. Jatinangor itu pusat yang ujung Sumedang itu nggak jadi masalah. Tapi yang jadi masalah itu ketika Bupati Sumedangnya itu berada di berada di pusat kota ketika hari raya Idul Fitri atau Idul Adha jatuh pada hari Jumat. Dan itu sebagai suatu upaya agar menghindarkan mudarat yang lebih besar, agar tidak semakin menumbuhkan kekhawatiran bagi warga Sumedang, maka lebih baik pemimpinnya mengamankan diri. Begitu. Apakah itu diperbolehkan? Sebenarnya itu ya tergantung innamal amalu niat lagi ya. Jadi artinya bagaimana niat itu ditanamkan dalam diri masing-masing. Kalau kita mempercayai sebuah takhayul yang mungkin itu bisa menjurus kepada kemusyrikan dan segala macam atau kurang percayaan kepada Tuhan. Tetapi di dalam hal ini konteksnya adalah daripada menambah keresahan warga Sumedang yang katakanlah kita tidak bisa melihat tidak bisa lepas dari realita adalah tidak semua orang paham agama, katakanlah seperti itulah ya. Daripada menumbuhkan keresahan bagi warga Sumedang, daripada semakin menambah gitu ya, semakin menambahkan asumsi yang berlebihan, maka sebaiknya dilakukan saja. Bupati Sumedang tidak melaksanakan sholat id di pusat kota apabila hari raya berada di hari Jumat. Di sisi lain kita ambil positifnya adalah dengan hal itu maka seorang pemimpin dalam hal ini Bupati Sumedang bisa lebih turun ke masyarakatnya, bisa lebih menyapa masyarakatnya, sekaligus menjalin silaturahmi yang mungkin warga sendiri belum tentu setahun sekali bertemu dengan pemimpinnya. Ya kita ambil posisi ke situ aja. Dan lebih banyak manfaatnya ketika Bupati berada misalkan berpindah-pindah tempat untuk melaksanakan sholat idnya, entah itu Idul Fitri atau Idul Adha-nya gitu. Nah kita lebih baik berada menyikapi seperti demikian daripada kita mempercayai sebuah kepercayaan yang sebetulnya sumbernya pun bisa diperdebatkan dan itu adalah perkara gaib yang dimana itu adalah urusan Tuhan begitu. Kalau ada pertanyaan apakah iya memang itu berasal dari Kesultanan Banten segala macam, betul. Tapi ini sorry to say kalau misalkan gue salah, bahwa saran pada saat itu sekitar tahun 1700-an sebenarnya itu masih dalam upaya Kesultanan Banten itu mempertahankan wilayah-wilayah yang tersisa setelah dikuasai oleh VOC ya. Dan itu adalah urusan politik. Sebagaimana diketahui bahwa Kesultanan Banten dan Kerajaan Sumedang sama-sama adalah kerajaan Islam gitu. Jadi ini bukan sebuah perang saudara, jadi ini bukan perang apalagi berdasarkan agama, tapi ini murni berdasarkan politik. Artinya politik di sini adalah ada upaya dari Kerajaan Banten untuk mempertahankan daerah-daerah yang tersisa karena kemunduran Kerajaan Banten dari VOC akibat dari penjajahan VOC, atau juga adalah suatu upaya dari Kerajaan Banten untuk memperluas wilayahnya gitu. Karena sebelumnya dari catatan sejarah yang gue terima adalah Kerajaan Banten pun sempat menguasai beberapa daerah, menaklukkan beberapa daerah, diantaranya Pajajaran yang
daerahnya itu berdekatan banget dengan Sumedang ya. Jadi memang ini adalah eh, serangan yang atau mungkin suatu kejadian yang katakanlah terjadi karena hal politis, bukan terjadi dalam hal agama. Kalau berdasarkan agama, dua-duanya sama-sama kerajaan Islam dan tidak atas dasar apa mereka untuk saling menyerang satu sama lain kepada sesama saudaranya sendiri, maka hal itu tidak dibenarkan. Jadi ini murni masalah politik, tidak disangkut pautkan dalam hal agama gitu. Dan track recordnya adalah Sumedang Banten itu adalah banyak persaudaraan dan keturunan-keturunannya pun banyak yang silsilahnya itu menyambung antara Sumedang dan Banten. Seperti Bapak Wakil Presiden Kiai Haji Ma'ruf Amin yang dia keturunan dan dia berasal dari Banten tapi punya keturunan dari kerajaan Sumedang. Dan sebenarnya begitu pun juga gue sebenarnya. Gue punya ada darah Bantennya juga. Gitu ya. Ada meskipun gue eh, bapak gue itu asli Sumedang. Nah keturunan Bantennya itu ada berasal dari bokap gue gitu. Atau dari nenek dari bokap gue ya. Dan jadi gue juga sebenarnya ada keturunan dari Sumedang Banten ya gitu. Jadi Sumedang Banten ini sebenarnya bersaudara gitu. Tapi pada saat itu situasinya adalah murni politik dan namanya juga suatu wilayah pasti ada kalanya hubungannya itu kadang pasang surut seperti itu. Jadi ini jangan jadi gue harap ini tidak dijadikan sebagai untuk apa ya untuk menjelekkan satu daerah, tidak. Gue gak maksud demikian. Dan seperti yang gue bilang katakan tadi di pembukaan bahwa setiap daerah punya catatan sejarahnya tersendiri, baik dengan satu daerah dengan antara satu daerah dengan daerah lainnya gitu. Oke, seperti itu yang gue sampaikan. Thanks for watching.